Assalamualaikum anak-anak kelas 4A SD Karangjati. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Sudah lama Pak Yahya sudah tidak membuat video. Kali ini Pak Yahya mau membuat video membahas tentang mata pelajaran matematika mengubah bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Caranya dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Langsung saja ke contohnya ya. Yang pertama 3/5. Nah, kita rubah pecahan biasa 3/5 ke pecahan desimal. Caranya bagaimana? Nah, kita samakan dulu penyebutnya menjadi per 10. Caranya bagaimana? Berarti penyebutnya jika dijadikan per 10 maka 5 harus dikali 2. Nah, jika penyebutnya dikalikan 2 maka pembilangnya juga harus sama-sama dikalikan 2. Maka hasilnya akan menjadi 3 kali 2 itu 6, 5 kali 2 itu 10. Maka pecahan desimalnya adalah 0,6. Nah, kenapa ini menjadi pecahan desimalnya menjadi 0,6? Karena pembilang ditulis di belakang koma, kemudian penyebutnya ini kan 10. Nah, nolnya kan ada 1 kan ini. Berarti di belakang koma nanti ada 1 angka, jadi hasilnya 0,6. Nah, seperti itu ya. Kita lanjut aja ke contoh yang selanjutnya. Ini ada 1/4. Nah, 1/4 ini tidak bisa kalau dijadikan ke per 10, maka harus dijadikan per 100. Maka harus dikalikan berapa? Supaya menjadi penyebutnya ini 100, maka dikalikan 25. Nah, jika penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga harus dikalikan 25. Nah, hasilnya berapa? 1 kali 25 sama dengan 25. Terus, yang penyebutnya 4 dikalikan 25, tentunya menjadi 100. Nah, hasilnya berapa pecahan biasa 1/4 ini? Dijadikan pecahan desimal 25/100. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, pembilangnya ditulis di belakang koma. Berarti 25 ini harus ditulis di belakang koma. Kemudian penyebutnya kan ini 100. Penyebutnya 100. Nah, nolnya ini kan ada 2. Berarti di belakang koma nanti angkanya akan ada 2. Berarti 0,25. Seperti itu ya. Nah, di contoh yang ketiga ada 2/100. Nah, pembilangnya ditulis di belakang koma, sama seperti yang di atas tadi. Kemudian penyebutnya kan ini 100. Nah, nolnya kan angkanya ada 2 toh. Berarti di belakang koma nanti ada 2 angka. Nah, tetapi kita lihat pembilangnya cuma ada 1. Nah, ini kan pembilangnya cuma ada 1. Padahal kita butuhnya 2 angka. Jadi, kita minta bantuan angka 0 yang diletakkan di depan angka 2. Nah, jadi hasilnya berapa? 0,02. Seperti itu ya. Yuk kita lanjut ke yang nomor 2. Yang nomor 2 itu membahas tentang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian disederhanakan. Nah, contohnya yang pertama 0,75. Nah, di belakang koma kan ada 2, berarti 75/100. Nah, kita sederhanakan dulu.
75 per sebentar maaf 75 per 100. Nah, kita sederhanakan dulu. Nah, 75 per 100. Nah, kita bagi paling sederhana dibagi berapa? 25. Nah, jika yang atas atau yang bawah dibagi 25, maka yang ini juga harus dibagi 25. Maka hasilnya berapa? 7 bagi 25 berapa? 3. Terus yang bawah 100 bagi 25 sama dengan 4. Jadi, bentuk pecahan desimal 0,75 sama dengan 3/4 bentuk pecahan biasanya. Nah, selanjutnya yang 0,5 itu sama dengan 5/10. Kenapa kok dibuat per 10? Karena di belakang koma cuman ada satu angka, berarti 5/10. Nah, kita sederhanakan 5/10. Nah, kita sederhanakan, kita bagi berapa? Berarti kalau 5 bisa dibagi 5, 10 bisa nggak dibagi 5? Kita coba dulu. 5, 10 dibagi 5. Maka hasilnya berapa? 5 dibagi 5, 1, 10 dibagi 5, 2. Nah, seperti itu ya. Berarti bentuk pecahan desimal 0,5 ke pecahan biasa 1/2. Selanjutnya, nah yang nomor 3, kita mengubah pecahan biasa menjadi persen. Nah, caranya dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Langsung saja, yuk kita ke contoh soalnya 1/2. Nah, caranya tadi bagaimana? Dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Berarti penyebutnya harus 100. Berarti kan ini 1/2. Ini 1 dikali berapa? 2 dikali berapa? Biar menjadi 100. Oh, 2 dikalikan 50 supaya menjadi 100. Maka pembilangnya juga sama-sama dikalikan 50. Berarti ini berapa? 1 dikali 50 sama dengan 50. Nah, terus 50 per 100, jadi bentuk persennya berarti 50%. Nah, selanjutnya yang contoh soal yang kedua 3/4. Kita jadikan per 100 juga sama ya dengan yang di atas tadi. Nah, 3/4 dikalikan berapa 4-nya ini biar jadi 100? 25. Terus 3-nya juga harus dikalikan 25. Jadi hasilnya 3 kali 25 sama dengan 75. Jadi 75 per 100 jadikan persen sama dengan 75%. Seperti itu ya. Terus selanjutnya yang nomor 4, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Caranya dengan mengubah penyebut menjadi 100 dan seterusnya, kemudian disederhanakan. Contoh 25%, maka kita buat menjadi 25 per 100. Kita sederhanakan dulu. 25 per 100 dibagi berapa? Paling sederhana. 25 bisa dibagi 25, 100 juga bisa dibagi 25. Ini 25, 100-nya yang penyebutnya juga harus dibagi 25. Berarti jawabannya 1/4. Nah, jadi 25% ini dirubah menjadi pecahan biasa sama dengan 1/4.
Selanjutnya, yang 40% ini kita rubah menjadi pecahan biasa. 40 per 100. Nah, ini kita sederhanakan. 40 per 100. Nah, kita sederhanakan dulu. 40 per 100 kita bagi berapa ya? Kita bagi yang bisa sama-sama bisa dibagi itu dibagi 20. Ini juga dibagi 20. Sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2. 100 dibagi 20 sama dengan 5. Nah, jadi 40% dijadikan pecahan biasa itu 2/5. Selanjutnya, untuk tugas belajar anak-anak di rumah, silahkan dibuka buku ESPS matematikanya halaman 16 yang nomor 1 sampai nomor 4. Itu tuh halaman 16 sampai 17 latihan 5, nomor 1 sampai nomor 4 dikerjakan di kertas folio menggunakan soalnya ya. Nanti ditulis nama, nomor absen, dan pekerjaannya boleh dikerjakan dengan pensil maupun pulpen. Yang penting jelas ya, oke? Nanti informasi pengumpulannya akan Pak Yahya umumkan. Nah, dikerjakan sesuai penjelasan Pak Yahya yang sudah diberikan tadi ya. Oke, begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.